Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudon Nizar dengan NPM 25782018 dari kelas 2A. Pada video ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan layer OSI atau OSI layer pada mata kuliah jaringan komputer 1. Oke. Jadi yang pertama, apa sih OSI layer? Jadi sejarah singkatnya, OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 sebagai respons atas kebutuhan standar komunikasi jaringan yang universal, menggantikan protokol-protokol proprietary yang tidak saling kompatibel pada masa itu. Dan ada tujuan utama model OSI, yaitu menyediakan kerangka kerja standar untuk komunikasi antara perangkat, kemudian memisahkan fungsi jaringan menjadi lapisan-lapisan yang terstruktur, dan memudahkan perkembangan troubleshooting dan interoperabilitas vendor. Dan di sini ada layer yang pertama, itu layer teratas atau application layer. Application layer itu adalah lapisan tertinggi yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui aplikasi seperti browser, email, dan FTP. Pertama ada HTTP atau HTTPS, protokol web utama untuk melakukan browsing internet yang aman. Kemudian ada SMTP atau POP3, standar protokol untuk pengiriman dan penerimaan surat elektronik. Kemudian ada FTP, protokol handal untuk transfer file atau dokumen antar sistem. Dan terakhir ada DNS, bertugas memetakan dan menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Oke, selanjutnya ada layer yang keenam, yaitu presentation layer. Bertugas sebagai penerjemah jaringan, memastikan data yang dikirim dapat dibaca oleh sistem penerima, terlepas dari perbedaan format data internal kedua belah pihak. Yang pertama ada bagian-bagiannya. Di sini ada inskripsi dan deskripsi, mengamankan data sensitif agar tidak disadap. Misalnya implementasi teknologi SSL atau TLS saat transmisi. Kemudian ada kompresi data, yaitu mengurangi ukuran bit data secara signifikan untuk mempercepat pengiriman dan efisiensi bandwidth. Kemudian ada translasi format, mengonversi dan memastikan kesamaan format standarisasi ASCII, Unicode, JPEG, atau MPEG. Kemudian layer yang selanjutnya adalah session layer. Di sini ada fungsinya mengelola sesi komunikasi antar dua perangkat, bertanggung jawab untuk membuka, mempertahankan, dan menutup koneksi secara aman dan terkontrol. Bagiannya di sini ada pembentukan sesi, melakukan autentikasi kredensial pengguna, dan otorisasi hak akses sebelum pertukaran data resmi dimulai. Kemudian ada sinkronisasi sesi, menambahkan checkpoint pada aliran data agar proses transmisi dapat dipulihkan dari titik terakhir jika terjadi kegagalan jaringan. Kemudian ada pengakhiran sesi, memastikan koneksi ditutup dengan rapi dan teratur agar sumber daya sistem segera dibebaskan kembali. Selanjutnya ada transport layer. Pada layer keempat, bertanggung jawab penuh atas keutuhan dan keandalan pengiriman data ujung ke ujung atau end-to-end dari pengirim asli menuju penerima akhir. Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol. Reliable dan berurutan, memastikan seluruh paket sampai tanpa cacat. Kemudian ada Acknowledge Based, mengirim konfirmasi penerimaan untuk setiap paket data. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, sangat cepat, transmisi instan tanpa proses handshake yang rumit, tanpa overheat, pilihan utama yang ideal untuk kebutuhan live streaming dan gaming. Dan ada layer yang ketiga, yaitu network layer, menentukan jalur terbaik untuk paket data melintasi jaringan global dengan menggunakan pengalamatan IP dan logika routing yang cerdas. Ada addressing IP, menetapkan pengalamatan logis yang unik ke setiap perangkat. Kemudian ada routing jalur, menentukan rute tercepat dan paling optimal antar jaringan.
Kemudian ada forwarding paket, meneruskan paket data secara dinamis ke interface berikutnya. Oke, selanjutnya ada pada layer kedua dan layer ke satu, yaitu data link dan physical layer. Data link itu mengatur akses transmisi media fisik dan mendeteksi kesalahan pada frame data menggunakan alamat MAC fisik. Protokolnya di sini menggunakan Ethernet, Wi-Fi 802.11 dan menggunakan PPP. Ini ada suppliernya, ada LLC dan MAC atau MAC. Kemudian ada yang terakhir yaitu layer 1 physical, menangani pengiriman aliran bit binar mentah melalui media transmisi fisik, sinyal listrik, cahaya, dan radio. Medianya kabel UTP, fiber optik, nirkabel, kemudian ada topologinya yaitu seperti star, bus, ring, dan mesh. 7. Layer OSI bekerja bersama untuk membentuk ekosistem komunikasi jaringan yang andal dan terstandarisasi secara internasional. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya terkait dengan OSI layer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.